Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga semuanya sehat walafiat dimanapun Anda berada. Masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa klik subscribe dan kalau perlu share konten video ini supaya bisa menjadi pengetahuan dari berbagai mahasiswa dan juga peneliti yang memerlukan pengetahuan tentang asesmen dan evaluasi. Kali ini adalah episode lupa saya sudah Ketujuh. episode berapa Pak? Ya, Tujuh. ya kita sudah masuk episode 7 dan masih bersama tamu hebat kita yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Pak Ali berada di California. Sehat. Ya, Sehat. di California nih. Iya. Golden Gate. Golden Gate. Ya. Pak Yanto di mana ini? Saya kelihatannya di Bangka ini. Oh. Atau Belitung yang banyak batunya. Nah, Pak Ali, kita masih melanjutkan episode sebelumnya. Pertanyaan besar kita, apakah benar bahwa soal tes IC lebih unggul, lebih baik dari multiple choice test? Gimana Pak Ali pencerahannya? Please do. Ya, baik, ini sebetulnya memang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, ya, episode yang lalu, episode 6, sekarang episode 7 tentang assessment atau evaluasi. Jadi tampaknya ini memang perlu diberi tambahan ilustrasi ya, karena masih ada saja yang memang menganggap bahwa multiple choice itu jelek gitu ya, essay itu lebih bagus itu. Ya, sebetulnya kan sudah kita bahas ya pada episode sebelumnya, itu kan sama saja dengan metode penelitian itu jelek dan tidaknya itu tinggal bagaimana menggunakannya, apakah tepat atau tidak ya. Kalau disebut misalnya essay itu bagus, tapi kalau tujuan penggunaannya tidak tepat, ya tidak jadi bagus. Ya, betul. Multiple choice itu kalau dianggap tidak bagus, padahal penggunaannya tepat ya menjadi bagus, bahkan bisa menjadi lebih bagus daripada essay lah. Itu yang ingin kita bahas hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tentang mana yang lebih bagus, apakah ini lebih bagus dari yang lain, itu sebetulnya kita selalu menggunakan prinsip kriteria tes yang baik. Oke, ya, betul. Sederhana aja, kembali ke situ, masalah validitas, dan validitas itu sangat dikontribusi oleh reliabilitas sebagai persyaratannya, dan kepraktisan yang juga sudah kita bahas. Kepraktisan itu dari segi pengembangan butir-butir tesnya, apakah itu kemudian ada orangnya yang bisa mengembangkan dengan baik, kemudian penyelenggaraannya, apakah itu nasional, apakah itu lokal, apakah itu kelas, bahkan internasional, ya. Itu juga ruang lingkupnya ya. Jadi dan testingnya, apakah testingnya masalah atau tidak? Ya betul. Dan kemudian jangan lupa penyekorannya gitu. Jangan bagaimana penyekorannya termasuk sumber daya manusia yang dilibatkan untuk melakukan penyekoran, waktunya yang tersedia, lama atau sebentar. Nah, kemudian itu semuanya terpulang pada masalah kepraktisan ya. Ini sumber daya dan sumber dana. Ya. Jadi kalau saya malah bisa mengatakan dari segi tadi Pak Yanto, dari segi kriteria tes yang baik, khususnya yang terkait dengan masalah validitas, jawaban dari pertanyaan itu, sekali lagi saya ulang lagi, pertanyaan adalah apakah betul tes bentuk essay itu lebih baik daripada bentuk multiple choice, pilihan ganda, maka jawabannya bisa lebih ekstrim. Ada yang harus, ada yang dilarang. Gitu. Misalnya, ada yang harus, ada yang dilarang. Ada do and don'ts.
Ya, Iya, kalau misalnya katakanlah essay digunakan untuk mengukur keterampilan membaca, memahami makna dari teks tertulis, pakai essay itu dilarang. Kenapa dilarang? Kembali ke validitas. Ingat, kalau dari segi definisi memang sederhana, semua orang pasti mudah mengingatnya bahwa validitas itu apakah tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur. ya, Tes itu memang mengukur seperti tujuannya. Tapi bisa dibalik, Pak Yanto. ya betul. Apakah tes itu tidak mengukur yang seharusnya tidak Tidak diukur? diukur, ya. Apakah Misalnya, tes itu ya, mengukur yang tidak diniati untuk ya betul. Ya, misalnya maunya mengukur kemampuan matematik, tapi ternyata yang terukur justru kemampuan berbahasa. Misalnya itu kan. Iya, itu kalau yang namanya problem solving di matematika itu ternyata kemampuan berbahasanya itu, atau sebaliknya kemampuan berbahasa, tapi di dalamnya ada hitungan-hitungan matematik ya. Ya, Kalau saya menggunakan yang saya pahami, yang saya geluti selama ini mengenai bahasa, ya, mengenai pembelajaran bahasa. Jadi kalau disebut, ya itu tadi yang saya sebut bahwa pada dasarnya kalau keterampilan membaca adalah keterampilan menangkap makna, menyerap makna, ya, menerima makna, ya, receive, ya, receptive, memahami makna yang terkandung pada teks. Kalau kemudian itu diminta mengarang, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk esai, maka yang diukur tidak hanya kemampuan memahami makna, tapi juga kemampuan menghasilkan gagasan, menghasilkan tulisan. oke, ya. Itu Betul. berarti itu yang tidak seharusnya diukur. Tetapi Pak Yanto, sekali lagi, apakah kemudian yang diukur itu hanya kemampuan membaca atau sebetulnya juga kemampuan menulis? Ya, ini saya ingin menyebut, ini nama produknya saya harus sebut, ya, ini TOEFL yang berbasis internet, ya. TOEFL yang berbasis internet, Pak Yanto. Ya. Itu namanya IBT TOEFL. Saya tidak ingin mempromosikan, ya, tapi ini keilmuan fakta bahwa yang disebut dengan taksonomi berbahasa atau taksonomi keterampilan berbahasa itu yang sangat dipahami masyarakat selama ini adalah yang disebut dengan reseptif dan produktif, ya. Jadi reseptif itu memahami makna, produktif melahirkan gagasan-gagasan, tulisan maupun dalam tertulis. Tapi ada lagi yang kemudian diperkenalkan oleh IBT TOEFL itu kombinasi yang disebut dengan, misalnya katakanlah khusus untuk yang produktif itu bisa diintegrasikan juga keterampilan yang lain. Jadi kalau misalnya katakanlah keterampilan menulis itu keterampilan yang sifatnya independen atau keterampilan yang sifatnya integrated, ya, ini. Ya, oke. Jadi contohnya Pak Yanto, kalau menulis yang sifatnya independen, dia pokoknya tuh menulis apa yang sudah ada di pikirannya. Menulis apa yang sudah dia ketahui tentang topik yang harus ditulis. Ya. Tapi yang namanya integrated writing, nah, dia menuliskan isinya itu bukan apa yang sudah mereka kuasai, isinya itu dari mendengarkan atau dari membaca. Ya, harus bikin apa yang dia baca dan dari apa yang dia dengarkan kemudian dia tulis. Nah, ini termasuk dianggap integrated writing. Nah, kalau seperti ini, ya tentu kombinasi dari dua-duanya. Yang dari segi bentuk tes yang tepat ya memang essay. Essay, ya. Karena dia harus melakukan sintesis terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat sesuai dengan perintah tes, sehingga isi adalah lebih tepat, gitu kan, Pak Ali? Betul, wah betul. Nah, itu termasuk misalnya speaking, ya. Kalau speaking bukan essay ya, tapi performance-nya. Ya. Keterampilan
keterampilan berbicara itu juga bisa diklasifikasikan menjadi keterampilan berbicara secara independen, dia pokoknya ngomong apa yang dia ketahui, tapi bisa juga disebut dengan integrated speaking, yaitu keterampilan berbicara yang terintegrasi dengan keterampilan membaca. Ya. Jadi dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengarkan, kemudian dia sampaikan secara lisan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat istilahnya itu tes otentik istilahnya, itu memang otentik menghadirkan keterampilan yang betul-betul otentik diperlukan dalam berkomunikasi. Ya, yang Pak Dali, yang harus dijelaskan itu adalah keterampilan otentik, tes otentik itu kan yang harus mengutamakan ongoing proses, begitu bukan? Ya, betul. Kalau ini kan ini pada dasarnya ranahnya guru ya, ranahnya pendidik di kelas. Oke, ya. Jadi ranahnya pendidik di kelas ya. Jadi artinya ranahnya pendidik di kelas itu memang yang namanya assessment secara otentik itu itu terintegrasi dengan proses belajar mengajar. Tidak hasil semata sebagai outcome atau produk. Gitu. Iya, iya. Kadang-kadang tidak bisa dipilah itu guru sedang mengajar atau guru sedang melakukan assessment ya, karena itu bisa terintegrasi. Ya, betul. Saya melakukan hal itu juga di dalam proses mengajar. Saya lihat mahasiswa itu bisa apa. Karena sekarang ada teori baru bahwa teori growth mindset itu, bahwa kalau kita sangat menekankan kepada proses produk, kadang-kadang kita misalnya bahasa Inggris misalnya saja, kalau mengumpulkan produk saja nilainya tinggi itu bisa terjadi, tetapi nggak bisa ngomong, tidak sesuai dengan tujuannya untuk berkomunikasi, itu terjadi Pak Ali, saya kira. Ya betul, tetapi sekali lagi sebetulnya tujuan akhir kompetensi yang seharusnya dicapai itu apa? Apakah memang hanya membaca saja gitu? Apakah juga untuk bisa berkomunikasi secara luas ya? Itu tentu tergantung dari segi misalnya capaian pembelajaran yang ditargetkan dari pembelajaran dan kemudian itu bagaimana diukurnya gitu. Jadi ada juga loh Pak Yanto belajar bahasa yang memang hanya untuk mengembangkan kompetensi membaca. Ya. Oh ya. Ada juga itu. Jadi tetapi tentu kalau mau holistik ya secara menyeluruh komprehensif ya semua keterampilan berbahasa yang memang dibutuhkan dalam komunikasi secara otentik di dalam masyarakat, Pak Yanto. Ya. Nah, Pak Ali, ini the last question about 7 minutes. Jadi saya kira sebagai concluding remark-nya itu bisa nggak kita memberi tahu tentang tes EC dan tes pakai multiple choice, what the people should do and don't, misalkan saja, sehingga ada pemahaman yang utuh. Kalau saya punya begini pakai EC, kalau saya harus tujuan ini adalah pakai multiple choice. Wali. Ya, jadi sekali lagi kombinasi antara validitas dengan kepraktisan. Jadi kalau kemudian istilahnya itu do's dan don't itu, jangan sampai mengejar validitas, tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan, ya apa gunanya gitu. Jadi misalnya tes yang betul di Indonesia yang dari segi kepraktisan khususnya tentang tersedianya sumber daya dan sumber dana itu masih sangat terbatas, ya jangan mengejar ke validitas. Jadi misalnya kalau itu tadi ini tentu kalau di luar mata pelajaran bahasa ya masing-masing bisa mengadaptasi ya, menganalog gitu ya. Pada dasarnya itu harus melahirkan gagasan. Jadi misalnya katakanlah kalau mata pelajaran yang sifatnya itu produktif ya, melahirkan gagasan tentang desain, melahirkan gagasan tentang resep kalau ini vokasi, itu kalau kemudian dikejar validitasnya, tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan karena sifatnya itu katakanlah melibatkan peserta tes yang masif,
ya jangan. Ya, Ya, betul, ya. Jangan isi, bro, kalau masif. ya Ya, jangan ya, itu. Ya karena memang itu kemudian biayanya ya, belum tentu bagus juga. ya. Jadi itu Tentu bagus artinya juga. validity at the expense of reliability. Ya, itulah. Ya betul. Nah, Nah, yang kemudian harus itu yaitu sebetulnya dalam konteks guru kelas. Guru kelas itu kalau kemudian nanti melahirkan apa istilahnya itu nilai raport itu berarti ya memang kompetensi secara keseluruhan yang seharusnya dicapai. Ya, ini saya sekali lagi mohon maaf mengatakan contohnya untuk bahasa Inggris. Kalau kemudian kurikulum bahasa Inggris itu harus mencakup 4 keterampilan berbahasa, 4 keterampilan berbahasa ini harus diukur ya. Guru harus melakukan assessment untuk betul-betul mengetahui 4 keterampilan berbahasa siswa ini betul-betul sudah dikuasai atau belum, sehingga nilai raport itu harus mencerminkan 4 keterampilan berbahasa itu. Nah, tetapi caranya bisa macam-macam. Tes yang sifatnya itu formal, ya kalau itu kemudian katakanlah misalnya yang sifatnya produktif atau menghasilkan gagasan itu, ya tentu kalau oleh guru itu sebetulnya mau mudah mengembangkan tes di apakah mau mudah di belakangnya ya. Jadi tapi kalau kemudian yang diukur itu keterampilan bicara dan mengarang, ya tidak harus susah payahnya itu di belakang, ngoreksinya itu. ya betul, ya. Jadi satu hal lagi yang perlu dilihat itu kalau guru itu kan bisa berkali-kali melakukan tes ya. Jadi ya berkali-kali. Jadi misalnya ya mungkin scoringnya itu kalau itu dianggap susah, tentu sedikit saja tugas. Kemudian dari segi waktu ya tentu tidak kemudian menghabiskan seluruh waktu yang ada. Tetapi sekali lagi juga seperti yang Pak Yonto sebut tadi, itu terintegrasi dengan proses belajar mengajar yang sifatnya otentik. Nah, itu Pak Yonto. Ya, oke. Jadi sebagai kesimpulan bahwa tes IC dan multiple choice itu tidak boleh kita ekstrim satu di antara dia, sehingga yang paling masuk akal adalah bahwa hasil belajar siswa atau mahasiswa itu hendaknya bisa diakses, bisa dinilai, bisa dievaluasi dengan berbagai model tes sesuai dengan apa yang seharusnya kita ukur. Betul nggak saya, Pak Ali? Betul. Jadi dibalik juga, tes itu kan alat. Ya. Tergantung bagaimana menggunakannya. Apakah itu tepat menggunakannya untuk tujuan tertentu atau tidak. Jadi tidak boleh kemudian tanpa melihat tujuannya dianggap alat itu tidak bagus, alat ini lebih bagus ya. Tergantung istilahnya itu kalau dalam jabatan di kantor itu lihat tupoksinya. Tugas pokok. Apakah tugas pokok dan fungsi dari tes sebagai alat itu betul-betul sesuai gitu. Ya. Saya kira itu sudah merupakan penjelasan yang komprehensif. Kita bisa ketemu pada episode yang akan datang lagi, Pak Ali. Terima kasih atas kebersamaannya, dan para pendengar Suyanto.id jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Profesor Ali Saukah. Kita akan berada di channel ini bersama Pak Ali mungkin sampai berkali-kali, sampai pokoknya memuaskan para pendengar dan memuaskan fan-nya Pak Ali dimanapun berada. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya, Pak Ali. Terima kasih, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.